Shalom Bapak Ibu semua, kita bersyukur kita sama-sama memasuki semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Kita hari ini ada di dalam pertemuan guru dan staf Sekolah Kristen Tunas Bangsa yang kita adakan secara virtual. Sebentar kita akan sama-sama mendengar impartasi yang disampaikan oleh Bapak Beta Sandi Tenggara selaku Ketua Harian Yayasan Harapan Bangsa, dan juga Bapak Ibu secara khusus kita nanti akan sama-sama menyaksikan momen apresiasi yang kita siapkan secara khusus untuk seluruh pemimpin Yayasan Harapan Bangsa yang sudah menyelesaikan masa baktinya. Hari ini kita bersyukur Bapak Ibu, Sekolah Kristen Tunas Bangsa bisa tumbuh, bisa ada di tengah-tengah masyarakat. Tentu selain karena penyertaan Tuhan, juga karena dedikasi para pemimpin yang sudah memberikan hidupnya, sudah memberikan karyanya, sudah memberikan baktinya yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita percaya seluruh dedikasi dan teladan yang mereka tunjukkan ini tentu menjadi inspirasi bagi setiap kita. Kita akan mulai sama-sama pertemuan guru dan staf ini dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Excelsior.
Shalom untuk seluruh para pemimpin Yayasan Harapan Bangsa, Sekolah Tunas Bangsa, juga kepada guru dan staf yayasan yang saya kasih. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Saya berharap kita sehat seutuhnya. Di dalam proses ini saya ingin pertama-tama sebelum membagikan tentang misi, visi, value Tunas Bangsa atau Harapan Bangsa, kita atau saya pribadi ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberi kita panggilan tentang dunia pendidikan, juga mengucap syukur pada tim atau Dewan Penasihat, Pak Lukas, Pak Seno, Pak Sumarno, tim board yang luar biasa yang selalu mendampingi dalam proses kami beraktivitas, Pak Darmadi, Pak Irwan, Pak Handi, dan tim yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tim ahli kita. Kemudian juga tim kepimpinan, khususnya tim kepimpinan baru yang struktur YHB 2021. Ada Pak Budi, ada Pak Ibu Yulis, ada Ibu Tini, sebelum ada Bu Aida, ada Bu Tini, ya, Pak Slamet Yanes yang tetap membantu kita, dan khususnya rekan-rekan Korea, ya, yang dipimpin oleh Ibu Rina, ya. Nah, saya ingin menyambut mereka juga, dan tentunya teman-teman guru dan staf. Saya bersyukur kalau hari ini kita bisa bersama-sama melalui YouTube, ya. Hari ini khusus, kita biasanya langsung, tapi hari ini melalui YouTube. Nah, rekan-rekan, saya ingin membagikan tentang visi misi dan juga value Tunas Bangsa. Perlu kita ketahui bahwa visi misi ini semuanya bermuara dari visi misi Gereja Abalov. Makanya waktu itu saya mengungkapkan beberapa hal-hal proses keputusan-keputusan. Nah, untuk saya mempermudah, saya ingin membuka masker saya, ya. Visi misi Tunas Bangsa itu dibangun dari visi misi Abalov. Ya, visi misi Abalov adalah menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Nah, dalam bidang kehidupan termasuk dunia pendidikan. Nah, visi misi ini diadopsi menjadi visi misinya Tunas Bangsa. Nah, visinya adalah menjadi sebuah model lembaga pendidikan yang memberi dampak inspirasi dalam penerapan karakter Kristus. Dikatakan lembaga pendidikan. Bukan hanya pendidikan, tapi memberi inspirasi buat lembaga lain. Selain itu, misinya adalah kita mendidik siswa secara utuh. Sehingga siswa itu memiliki karakter Kristus, punya jiwa kepimpinan, punya kompetensi, serta melengkapi sekolah lain dalam penerapan karakter Kristus. Nah, di dalam proses inilah saya ingin mengingatkan bahwa proses visi misi ini tidak terlepas dari proses gereja. Ini penting sekali. Kenapa? Nanti saya akan menceritakan dengan proses yang sedang kita lakukan. Di dalam proses kita mengembangkan visi misi Tunas Bangsa, kan kita menjadi model lembaga pendidikan dalam penerapan karakter, bukan hanya kita saja, tapi untuk lembaga yang lain, institusi lainnya. Dan yang menjadi proses penting itu adalah guru. Guru menjadi satu proses yang penting. Guru itu model. Guru itu front office kita. Ya, kalau di bank itu front office yang di depan. Orang yang di garis depan. Orang yang menjadi modelnya, aktornya, eksekutornya. Karena itu guru, saya meyakinkan teman-teman guru, rekan-rekan guru yang saya hormati, Anda ini betul-betul penting dalam konteks sekolah dan yayasan. Karena itu kerohanianmu, pengenalanmu akan Tuhan, firman dan doa itu penting. Perjalanan kerohanian atau spiritual journey itu penting. Makanya kita melengkapi Anda dengan ESC, kita melengkapi dengan SPK. Nanti kita akan pikirkan tentang LBC. Nah, hari-hari ini kita banyak bicara tentang mentoring, doa bersama. Ini menjadi proses. Nah, di dalam proses visi misi Tunas Bangsa, kita juga mendorong sekolah lain melakukan proses penerapan karakter. Di dalam membangun misi, kita membidik siswa dengan 6 karakter pokok. Ya, saya sebut proses to be, ya, 6 karakter
pokok di sekolah kita yang kita tahu ada penuh perhatian, ada ketaatan, ada tanggung jawab, penguasaan diri, kejujuran, dan keramahan. Di dalam proses itu bukan hanya 6 karakter saja, tapi ada proses kerohanian. Kita membangun dengan proses retreat, camp, dan sebagainya. Selain proses karakter, kita itu to be, saya sebut, membangun hidup mereka, keberadaan mereka pribadi. Kita juga ada proses tuno dan tudu. Tunonya dengan akademi, tudunya dengan skill. Nah, makanya kita ada program akademik, ilmu pengetahuan dan skill. Yang sedang kita pikirkanlah program bagaimana mereka menjadi berkat di komunitas. Ya, kita coba melakukan proses pelayanan misi supaya mereka menjadi bukan hanya to be, to know, to do, tapi to be community. Mereka jadi berkat untuk komunitas. Itu yang menjadi prosesnya. Di dalam proses kita membangun nilai-nilai, kita bermuara juga dengan nilai-nilai jemaat dalam konteks apa loh ya, lo hamba dalam kasih Kristus. Nilai kita adalah caring, ya. Nilai kita adalah integrity atau integritas. Caring untuk perhatian, nilai kita juga ada inovasi dan nilai kita ada pemberdayaan. Nah, ini nilai-nilai kita yang semuanya diterapkan, diaplikasikan dengan proses pembelajaran karakter kita. 4 nilai ini diterapkan dalam proses bagaimana kita membangun karakter penuh perhatian, tanggung jawab, ketaatan, dan sebagainya. Yang tadi saya sebutkan. Nah, di dalam proses membangun nilai ini kita juga ada moto. Moto kita ini adalah bersama orang tua mendidik anak. Bersama orang tua. Orang tua menjadi proses penting. Orang tua menjadi proses yang tidak bisa terlepas oleh keberadaan kita. Nah, dalam proses ini saya ingin mengingatkan kata komunikasi menjadi kata yang penting. Komunikasi kita bisa melalui tulisan, bisa melalui lisan. Tulisan seperti saat teduh, buku catatan ibadah, agenda sekolah. Kalau lisan bisa melalui pertemuan besar, kalau kecil ada WBB, ada seminar, ada kalau yang kecil biasanya kelas kecil, pertemuan dengan orang tua dan sebagainya. Membangun budaya kita aplikasikan lebih nyata lagi dengan proses apa? Ya, kita kan punya nilai caring itu kita lakukan dengan proses pembudayaan dengan yang kita rasakan, yang kita lakukan dengan namanya santun itu ya. Santun itu sebuah aplikasi, sebuah penerapan yang real tentang nilai-nilai kita. Ya. Santun itu menarik, bisa terlihat, bisa terasa, bisa terdata. Jadi semua terukur ya. Kalau teman-teman yayasan mungkin ada banyak yang belum tahu ya, kalau santun kan salam, sopan, tertib, dan ucapan berkat. Nah, saya ingin mengingatkan proses ini berproses yang tidak terlepas dari proses visi misi tunas bangsa. Tentunya kita tidak lalai untuk memberikan fasilitas yang baik, gedung yang baik, ya, ruang background, dan jangan lupa hari ini kita tolong perhatikan yang namanya protokol kesehatan. Itu menjadi proses yang sangat penting. Tema kita tahun ini adalah keluarga sehat seutuhnya. Tapi saya ingin membawai tema ini sebenarnya ada sebuah proses yang lebih besar yang saya sebut yaitu suatu permulaan baru, ya, new beginning. Permulaan baru karena struktur kita 2021 ini mengalami perubahan yang luar biasa. 8 pemimpin kita yang memasuki masa pensiun, mereka sudah mengakhiri karya baktinya di Yayasan Harapan Bangsa atau Sekolah Tunas Bangsa. Ada 8 pemimpin Pak Slamet dan tim, termasuk Ibu Sarah, salah satu foundernya, ya, dan Bu Wati yang memulai sebagai guru awal. Mereka sekarang memasuki masa purna bakti mereka. Mereka berkarya di dunia proses yang berbeda, ya, tetap di dunia pendidikan, tidak dengan yayasan. Nah, karena itu perubahan ini kita ingin betul-betul memaknai. Kita betul-betul betul-betul melihat proses ini penting, ya. Perlu usaha, perlu kerja keras, kerjasama yang luar biasa. Nanti akan saya singgung dengan jelas, dengan lebih detail lagi. Saya ingin mengingatkan tim yang baru, Pak Budi, Pak Maruli, Ibu Yulis, ya, Pak Tri, ya, Bu Rina, dan semua tim yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mari kita betul-betul menyadari bahwa apa yang kita lakukan dengan proses tunas bangsa ini tidak sembarangan. Kenapa? Ya, begini. Di dalam proses salah satu ahli yang namanya Bron Van Brenner, ahli perkembangan anak-anak, mengatakan bahwa anak-anak itu dipengaruhi ada 4 komunitas, disebut mesosystem. Pak Virgo, Profesor Virgo Handoyo pernah sampaikan hal itu. 4 itu adalah disebut, pertama adalah orang tua,
Yang kedua adalah sekolah. Yang ketiga adalah faktor agama atau religious setting, agama mereka, pendidikan agama. Yang keempat adalah peer. Nah, riset Indonesia, kemarin di bilangan riset Indonesia mengatakan bahwa usia 11 sampai 18, kerohanian seseorang itu dipengaruhi oleh temannya. Nah, dalam proses ini saya ingin mengatakan, sekolah tunas bangsa menggunakan 4 komponen ini sama-sama. Kita melibatkan orang tua bersama orang tua mendidik anak. Kita melibatkan gereja, religious setting, gereja membantu proses mentoring dan sebagainya. Kita juga melibatkan teman-teman, mereka dibentuk peer. Dan sekolah kita sebagai sekolah formal. Nah, ini kekuatan yang luar biasa sehingga proses mesos system bisa diadopsi sekolah menjadi proses yang luar biasa. Kita on the track betul-betul. Yakini ini yang saya kira jarang ada. Melibatkan orang tua, dibangun mentoring community-nya. Sekolah bukan hanya sekolah intelektual saja, tapi sekolah karakter. Ya, karakter menjadi proses yang penting. Gereja dilibatkan, bukan saingan kita, sama-sama membangun kerohanian mereka. Nah, ini menjadi proses yang sangat penting. Saya ingin mengingatkan pada fase baru ini, new beginning ini, permulaan baru ini, dengan tema kita membangun keluarga seutuhnya. Kita akan memberi proses kepada orang tua, memberikan penekanan, perlengkapan khusus untuk orang tua. Saya percaya ini perlu sesuatu budaya yang baru. Ada 5 budaya yang ingin saya sarankan buat kita. Ada budaya yang saya ingin bangun, yang selalu saya ingatkan para pemimpin. Pertama, budaya kita adalah membangun budaya percaya. Trust. Mari kita percaya bahwa musim baru ini ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita di mulai dunia pendidikan. Percaya satu sama lain. Percaya dengan atasan kita, bawahan kita, rekan sekerja kita. Yang kedua, tingkatkan komitmen. Ya, komitmen kita, komitmen kerja kita. Ya, komitmen usaha kita, komitmen doa kita dengan Tuhan. Ya, tentu. Bukan hanya pada sesama, keluarga, komitmen pada orang tua, pada murid-murid, komitmen kita dinaikkan, ditingkatkan. Jangan punya hanya komitmen, trust, tapi bangun akuntabilitas. Setiap kita punya tim yang bisa menasihati, yang mengingatkan kita, akuntabilitas. Karena itu proses mentoring menjadi penting. Pastikan Anda punya grup mentoring, punya akuntabilitas. Yang keempat, jangan takut konflik. Konflik dengan atasan, samping, tidak masalah. Yang penting konflik diselesaikan dan dihadapi. Jangan ditinggal. Saya berharap prosesnya akan menolong kita. Yang terakhir saya mengingatkan. Kita terus berorientasi, berfokus secara kontinu, sengaja kepada apa yang Tuhan mau. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter, dan kita ingin melengkapi sekolah lain melakukan proses karakter. Kita sebagai pelaku, sebagai operator, tapi kita sebagai regulator atau multiplikator dunia pendidikan karakter pada dunia pendidikan. Saya percaya ketika kita kembali pada visi, misi, dan value tunas bangsa, kita akan melihat kerajaan Allah dinyatakan di dunia pendidikan. Tuhan Yesus memberkati. Ada banyak kisah berjalan dalam puluhan masa, bergema dan bersuara bak deburan ombak menuju bibir pantai. Seutas sejarah membentang panjang menceritakan kisah-kisah indah hidup pengabdian para pemimpin tanpa pamrih. Ada tawa dan canda, ada duka dan pilu, ada ceria dan senyuman, ada pergumulan, bahkan kemenangan. Rangkaian ini tak akan pernah hilang, diukir oleh keindahan pejuang-pejuang hebat dalam dunia pendidikan. Engkau telah menjadi pemimpin hebat dahulu, kini, dan akan datang. Hempasan dan terpaan hidup membuat warna cantik dalam rangkaian keteladanan yang tidak akan bisa dilupakan. Bagi mereka hidup adalah berkorban. Hidup bukan untuk mengejar kepuasan tak kekal. Kini kita dapat melihat betapa mereka adalah pembuat sejarah nan dahsyat. Kata berjuang dan kesetiaan adalah pusaka hidup yang telah terurai bagi banyak orang. Kami adalah bukti bahwa sejuta jasa takkan cukup menggambarkan indah dan harumnya kegigihanmu berkarya. Walau kini kami tak melihat lagi dirimu di depan,
namun jejak kepahlawananmu tetap terpatri kokoh pada tiang kesetiaan. Terima kasih kami bagimu yang telah membuat untayan sejarah bermakna. Mata, hati, dan batin kami mengucap rasa syukur atas nilai-nilai dan keindahan firman yang telah ditunjukkan di hadapan kami sekalian. Di masa yang akan datang, Allah telah menjadikan hiasanmu adalah bakti hidup yang tersimpan untuk kami membangun generasi di depan. Terima kasih para pemimpin, terima kasih untuk sebuah nilai keteladanan. Shalom saudara, pada kesempatan ini saya mau ucapkan sekali lagi banyak terima kasih, khususnya kepada Bapak Ibu yang sudah mengakhiri masa kerjanya, mengabdikan hidupnya sepenuhnya untuk tunas bangsa. Ya, untuk Ibu Sarah, Pak Selamat Hidayat, Ibu Wati Sutrisna, Ibu Wiji Lestari, Ibu Megawati, Saudari Pimpin Butono, Ibu Yosepin Laskarus, dan Bapak Yanus Sutopo. Terima kasih atas pengabdian kalian. Saya yakin sekali bahwa kalian sudah memberikan yang terbaik, sudah menginvestasikan hidup kalian di masa-masa yang lalu untuk sebuah kegerakan, bagaimana menyelamatkan generasi. Saya yakin sekali bahwa kalian telah melayani dengan hati kalian, karena saya mengenal kalian. Dan oleh sebab itu, saya sangat yakin apapun yang kalian sudah tabur, sudah investasikan, itu pasti membawa sebuah movement, sebuah kegerakan yang mungkin nggak terlalu dirasakan bagaimana, tetapi saya yakin sekali ada generasi, ada hati-hati yang telah kalian taburi dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Itulah sebabnya apapun yang kalian sudah investasikan tidak akan pernah sia-sia. Nah, saudara, setelah saudara tidak lagi bekerja dan melanjutkan di tunas bangsa ini, saya yakin setiap kalian tentunya pasti akan tetap hidup di dalam panggilan Tuhan. Saya percaya itu. Sebab ini hal yang biasa, setiap kita pasti akan mengalami yang namanya shifting. Kita harus move on. Dan Tuhan akan pakai setiap pribadi saudara dengan kehendak, dengan cara dan waktunya Tuhan. Tentunya dengan bentuk yang bisa berbeda. Karena saya yakin sekali bahwa Roh Tuhan telah ada di dalam kalian. Tentunya Roh Tuhan akan memimpin kalian, akan membawa kalian untuk menyelesaikan rencananya lewat hidup setiap kalian. Ya, sekali lagi saya encourage setiap saudara bahwa ketika kalian melakukan apapun untuk Tuhan, maka sebenarnya upah itu datangnya dari Tuhan. Walaupun saudara enggak bermotivasikan untuk mengejar upah, tapi firman Tuhan katakan, barang siapa bekerja, dia layak menerima upah. Dan upah itu dari Tuhan. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Saya percaya sekali. Itulah sebabnya mari saudara tetap berjuang di dalam panggilannya. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dari hati kami yang tulus. Ya, dari hati kami yang paling dalam. Kami tahu bahwa kalian adalah orang-orang terbaik yang pernah ada bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati saudara. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat tim kepemimpinan dari YHB yang sudah memasuki usia pensiun, yaitu Pak Selamat Hidayat, Pak Selamat Sutopo yang kita kenal, Bapak Yanus, ada juga Ibu Mega, Ibu Wati,
Ibu Supi atau dipanggil Ibu Josephine, Ibu Pinpin, dan juga ada Ibu Wiji, dan juga ada Ibu Sarah, ya. Dan saya bersyukur mereka sudah melayani dengan luar biasa, di mana kita melihat ada nilai-nilai YHP, nilai-nilai tunas bangsa yang dipegang selama ini. Mereka sudah mewariskan kepada kita caring, ya, kasih dan perhatian mereka tunjukkan kepada orang-orang yang ada di bawah mereka, melayani dengan tulus hati, mengabdi dengan segenap hati. Dan saya percaya ketika mereka melakukannya untuk Tuhan, bukan sekedar buat saudara sebagai guru atau staf, saya melihat mereka akan menggenapi sebuah firman yang berkata di dalam Kolose 3:23, mereka akan mendapat upah dari Tuhan, bagian yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, mewakili yayasan, saya di Dewan Pembina dan juga mewakili penatua, saya ada di Apel Serpong. Saya ingin mengucapkan dari hati saya paling tulus bahwa saya bersyukur mereka mengabdi dengan hati yang luar biasa. Dan biarlah Bapak Ibu yang melihat mereka memimpin di dalam kelemahan apapun atau juga di dalam kelebihan apapun, ingatlah bahwa kita ada hari ini adalah ada kepemimpinan di masa lalu. Saya ada hari ini karena ada kepemimpinan masa lalu. Alkitab berkata bahwa kita harus mengingat mereka, mengingat apa yang mereka ajarkan kepada kita, dan mengingat iman mereka. Hari ini kami memberkati tim kepemimpinan yang sudah memasuki usia pensiun ini dengan berkat dari Tuhan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya roh hikmat dan wahyu bekerja dalam hidup mereka untuk melanjutkan perjalanan mereka di dalam sebuah panggilan Tuhan. Saya percaya ada hal-hal yang Tuhan bukakan lebih jauh. Sekali lagi, Tuhan memberkati.
温暖了四季。谢谢你，感谢有你，世界更美丽。我要谢谢你，因为有你，爱常在心底。谢谢你，感谢有你，把幸福传递。我要谢谢你，因为有你，温暖了四季。谢谢你，感谢有你，世界更美丽。我要谢谢你，因为有你，爱常在心底。谢谢你，感谢有你，把幸福传递。谢谢你，感谢有你，世界更美丽。Hai Pak Selamat Hidayat, semangat, dapat nek. Hai Bu Sarah, thank you so much, I love you. Halo Bu Aki, Kamsahamnida, Konnichiwa. Halo Ibu Mega, Tuhan Yesus berkati. Halo Ibu Wiji, terima kasih, Tuhan berkati. Hai Bu Titi, terima kasih sukses selalu. Halo, Mr. Safin. Terima kasih, God bless you. Halo Pak Yanes, terima kasih dan jangan lupakan kami. Boleh jauh, mantap tapi dekati hati. Terima kasih Ibu Mega. Terima kasih Pak Yanes. Terima kasih Bu Ati. Terima kasih Bu Wiji. Terima kasih Bu Sarah. Terima kasih Pak Selamat Hidayat. Terima kasih Bu Yosefin. Terima kasih Bu Pimpin. I love you all. Terima kasih Pak Selamat Hidayat. Terima kasih Bu Sarah. Terima kasih Bu Wati. Terima kasih Bu Mega. Terima kasih Bu Iji. Terima kasih Bu Pimpin. Terima kasih Bu Yosefin. Terima kasih Pak Yanes. Thank you Pak Selamat Hidayat. Terima kasih Bu Wiji. Terima kasih Bu Josephine. Thank you Bu Sarah untuk pengabdiannya. Thank you Bu Selamat telah berkati. Terima kasih Bu Mega telah memberkati. Terima kasih Bu Wiji untuk pengabdianmu. Terima kasih Bu Pimpin untuk semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Selamat Hidayat. Terima kasih Ibu Sarah. Terima kasih Ibu Ati. Terima kasih Bu Mega. Terima kasih Bu Iji. Terima kasih Bu Bintin. Terima kasih Ibu Josephine. Terima kasih Pak Yanes. I love you all. Terima kasih Pak Selamat Hidayat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Mega. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Sarah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ati. Terima kasih Bu Josephine. Terima kasih Bu Pimpin. Terima kasih Bu Wiji. Terima kasih Pak Yanes. We love you all. Shesheni. We love you all. Shesheni. Terima kasih Bapak Selamat Hidayat. Banyak cinta untuk memimpin kami. Terima kasih Bu Sarah. Terima kasih Ibu Wati.
Thank you Ibu Mega. Love you. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Igi. We love you. Terima kasih Kak Pimpin. Terima kasih Bu Josephine. We love you. Terima kasih Pak Yanes. We love you. I love you. Pak Tom. Terima kasih Pak Hidayat. Terima kasih Ibu Sarah. Terima kasih Ibu Wati. Terima kasih Bu Mega. Terima kasih Ibu Wiji. Terima kasih Bu Pimpin. Terima kasih Bu Josephine. Terima kasih Pak Yanes. I love you. Halo Pak Hidayat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Halo Bu Sarah, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Wati, we love you. Hai Bu Igi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo Kak Mega, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai Miss Josephine, aku merindukan PSP denganmu. Halo Kak Pimpin, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yanes. Tetap jos. Kami semua mengasihimu. Tema hari ini saya mau berkata bahwa kita tidak boleh hidup dalam kekafiran. Setuju? Setuju. Ya. Nah, kita akan buka pertanyaannya bagaimana kita mengatasi kekhawatiran. Ya. Ibrani 11 ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu, ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Banyak dari kita adalah mengalami kekhawatiran. Ya. Apalagi apa yang terjadi di Yayasan Harapan Bangsa hari ini. Terjadi perubahan yang begitu radikal, begitu berubah. Ya. Tapi ingat Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini, saya belajar dan melihat sesuatu hal yang berbeda Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat dari Kain dan Habel, Tuhan berkenan karena persembahan. Ya. Ada sesuatu yang bukan bicara persembahan ya, tapi di situ berbicara karena apa yang yang dilakukan oleh ya. Allah berkenan akan persembahan itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati Bapak Ibu. Hebat enggak tuh Bapak Ibu? Iman Habel. Lihat, ini di Ibrani ini ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Secara kasat mata aja Bapak Ibu, saya melihat bahwa setiap hamba-hamba Tuhan yang di tempat ini mempunyai perjalanan iman yang berbeda. Tidak ada yang sama gitu loh. Ya. Habel berkenan karena persembahannya dia. Ya. Henok terangkat supaya tidak mengalami kematian. Ia berkenan kepada Allah. Ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sederhana. Bapak Ibu mau berkenan kepada Tuhan cuma satu. Percaya sama Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di sini, karena iman, maka dengan petunjuk Allah yang belum kelihatan, mau melakukan sesuatu yang berbeda, ya. Tapi dengan taat. Artinya Bapak Ibu ke depan kita harus percaya bahwa Tuhan akan memimpin setiap kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Terjadi perubahan di tunas bangsa, Bapak Ibu nggak usah bentar. Tetap Tuhannya sama, punya iman yang sama. Apa yang terjadi di perubahan ini lakukan.
Sepanjang Bapak Ibu tahu bahwa Pak Budi akan membawa kita kepada Tuhan, setiap Pak Heri juga akan membawa kepada Tuhan, sesuai dengan visi dan misi sekolah tunas bangsa. Yes, amin. Di sini pun setiap Bapak Ibu tetap berjalan dengan langkah yang percaya bahwa Tuhan akan menyertai setiap kita. Kita support dengan pemimpin-pemimpin yang baru. Yes. Ya. Ibu Yulis nggak perlu seperti Ibu Luis. Beda. Bu Yulis akan berjalan sesuai dengan iman ini. Kita harus blessing Yayasan Harapan Bangsa ini. Nggak boleh Bapak Ibu mencemarkan dengan kata-kata yang tidak baik untuk Yayasan Harapan Bangsa. Ketika kami akan meninggalkan, saya pribadi meninggalkan, saya akan blessing Mas Bangsa. Nggak boleh Bapak Ibu. Nanti sahabat bisa jadi partner. Ya kan? Daripada saya blessing, Pak Budi gini. Tiba-tiba ada bisnis yang nggak kasih saya. Tapi kalau saya bilang Pak Budi kamu harus maju, hebat, dia kasih bisnis sama saya. Ini kalimat itu bersayap Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, jadi setiap kita harus berjalan dengan baik. Blessing. Nggak ada tunas bangsa hari ini ada itu semua karena mungkin dari Kak Sam, dari Kak Ani, dari Kak Sarah, dari Pak Lukas. Begitu banyak sejarah yang mencatat orang-orang yang sudah melakukan imannya di sekolah tunas bangsa ini. Jadi setiap kita harus percaya bahwa setiap kita punya panggilan sendiri-sendiri. Yang terpenting kita punya iman. Kita berkenan. Saya bicara ini bukan bicara saya nggak khawatir. Ada kekhawatiran dalam hidup. Anak 3 Bapak Ibu, ya, istri 1, jangan balik. Saya bersyukur gini, saya belajar bahwa saya melangkah sudah 55 tahun saya ada di tunas bangsa. Maksudnya hidup saya sudah 55. Tuhan sudah sertai. Masa sih melangkah ke berikutnya saya begitu takut. Masa takut Bapak Ibu. Tujuan kita ada di sini hari ini bukan untuk apapun. Saya tutup dengan Yeremia 9 ayat 34. Ayat 24. Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan sombong. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Kekuatan itu bisa bicara kekuatan secara fisik, ini juga kekuatan relasi. Ya kan? Kita tetanggaan sama jenderal Lampos, kita sombongnya setengah mati. Tetangga jenderal. Jenderal itu nggak kita sombong-sombongan. Nah, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut, karena dia mengenal aku. Bahwa Tuhan menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Itulah sesungguhnya kita kalau mau bermegah. Kalau hari ini kita tunas bangsa sekian sudah besar, saya cuma berkata, saya terima kasih Tuhan. Melihat anak-anak menembus tingkat dunia prestasi. Saya bersyukur Tuhan melihat anak-anak berubah. Tapi bukti. Kita bersyukur karena orang tua berubah, mengenal visinya tunas bangsa. Buat saya itu adalah kesetiaan Tuhan. Saya mau bermegah di situ Bapak. Karena saya tahu bukan karena saya, karena Tuhan. Saya semoga Bapak Ibu di tempat ini paham. Baik yang baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau yang sudah kayak saya 21 tahun. Kita ada di tunas bangsa karena bisa melihat kesaksian ini. Atau Buati yang sudah 28 tahun, atau Bu Sarah yang sama ya. Dengan tadi Pak Slamet berkata tentang iman, pasti ada berkat-berkat Tuhan yang lain. Ya, saya persilakan dengan hormat terlebih dahulu, saya panggil Ibu Wati Sutrisna. Silakan. Mau pakai sedih apa ketawa? Ketawa. Iya, ya. Dari TK, SD, saya
ajak mereka tertawa. Karena hidup itu adalah kegembiraan. Nggak boleh hidup itu adalah sedih, nggak boleh hidup itu gembira. Karena dengan gembira kagak kena COVID, begitu kan? Iya. Jadi buat saya hidup itu adalah melangkah dengan iman, dengan iman, dengan iman. Punya jodoh juga punya iman. Udah menikah, belum punya anak, iman juga, dan seterusnya. Ya, kalau saya bisa sampai hari ini, berakhir di Desember ini, semua adalah langkah iman. Percaya siapa yang kita pegang. Kalau kita pegang manusia, kita akan kecewa. Kalau kita pegang sama yayasan untuk menghidupi hidup kita, kita bisa kecewa. Tapi kalau kita pegang Tuhan, kita dapat semua. Dapat jodoh, dapat anak, dapat apa, segala macam dapat. Ya, sampai hari ini saya juga dapat ya. Dapat hidup di situ bersama-sama teman-teman gitu ya. Jadi itu saja ya. Saya nggak usah ngomong panjang karena perjalanan hidup seseorang bukan dilihat dari apa yang diomongin, tapi langkah hidup dia. Dalam diam, dalam senyap dia bekerja untuk Tuhannya. Ya, itu saja teman-teman, berikan yang terbaik untuk siapapun yang teman-teman mau bekerja sama dengan dia. Ketika kita sudah tidak mau bekerja sama dengan orang, maka kita tidak punya iman hidup bersama-sama dengan dia. Ya, itu aja dari saya, Bu Ani. Terima kasih, Bu. Dimulai dengan Ibu Ani, diteruskan oleh saya, terakhir Pak Hidayat. 28 tahun setengah ya, sebenarnya 29 tahunnya di bulan Juni. Hidup kita nggak selalu melihat ke belakang dan mundur. Saya berharap Tunas Bangsa tidak akan mundur, dia seperti 10 tahun yang akan datang. Kita selesai di Tunas Bangsa bulan ini, bukan berarti selesai berkarya ya, selesai di Tunas Bangsa. Dilanjutkan tadi oleh pemimpin-pemimpin yang baru. Ya tentu kita udah membangun dengan bukan biasa dengan air mata dan berdoa. Berharap saya di tahun ke depan Tunas Bangsa akan lebih berjaya lagi. Ya. Saya akan bersuka cita dan Tunas Bangsa akan terus meningkatkan. Jadi jangan mundur ke belakang, terus maju. Saya percaya, gitu ya, saudara bersama teman-teman tentu nanti yang lainnya terus berkarya dan Tunas Bangsa terus berkibar menjadi berkat buat Indonesia ini. Amen. Itu aja sih ya dari saya. Tetap semangat, lanjutkan terus perjuangan dan yang sudah ada dan terus ditingkatkan. Itu saja, Tuhan memberkati. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Ya, saya mau ucapkan bersyukur sekali sama Tuhan karena saya ditaruh di Tunas Bangsa, ya, di Yayasan Harapan Bangsa 26 tahun, Bapak Ibu, ya. Karena apa? Karena saya tahu yang saya kerjakan berdampak di kekekalan. Itu yang membuat saya bersyukur sampai sekarang. Dan Bapak Ibu, saya cuma mau minta maaf juga ya kalau selama ini ada banyak kesalahan yang saya lakukan, nggak terhadap siapapun ya, mungkin yang dekat-dekat sama saya tahu saya. Dan Bapak Ibu nanti nggak perlu takut lagi ya kalau mau. Saya dengar kalau misalkan naik mobil sama saya, mau belok, mau melanggar, ada Ibu Mega katanya ya. Ya, ketawa pernah merasakannya ya. Jadi saya mau pesan sama teman-teman, kalau saya nanti sudah nggak ada di Tunas Bangsa, jangan takut sama manusia untuk nggak melakukan dosa, karena ada yang lihat. Jadi karena apa? Sebenarnya takut sama saya karena bukan apa-apa, Bapak Ibu ya. Mungkin yang baru bingung. Saya bukannya galak, bukannya kayak macan gitu ya. Tapi takut apa kalau melanggar itu nanti dimarahin sama Ibu Mega gitu ya. Karena kan ngajar karakter ya. Nggak boleh nggak pakai helm, nggak boleh melanggar aturan lalu lintas. Nah itu kan suka nyelonong-nyelonong. Jadi kalau ada saya ketemu saya takut pasti gitu ya. Jadi pesan saya jangan takut sama manusia. Kita nggak lihat tapi Tuhan lihat. Itu pesan saya. Jadi yang lempeng ya hidupnya gitu ya. Karena saya ngajar karakter, value harus tetap dilakukan, itu pesan saya. Saya bilang harus, tapi kalau Bapak Ibu nggak mau harus ya itu urusan Bapak Ibu sendiri. Ya, jadi saya berharap value-value yang sudah diajarkan itu tidak hilang dan tidak luntur, tapi Bapak Ibu lebih tingkatkan lagi. Pesan saya yang terakhir, ya jangan takut sama manusia, jangan takut dengan masa depan kita, jangan takut dengan apapun. Seperti tadi Pak Slamet dahsyat banget. Saya sangat diberkati dengan apa yang Pak Slamet sampaikan.
Bapak Ibu, saya melihat ada begitu banyak kekhawatiran dan kesedihan di tengah-tengah kita. Ini mau jujur-jujuran ya. Dan saya mau ngomong buat teman-teman yang kita tinggalkan, ya 1 orang aja Bapak Ibu sedih, apalagi ini 8 orang. Tapi saya ingin ingatkan ya Bapak Ibu, hidup kalian nggak tergantung sama kami pemimpin-pemimpin. Ya, mungkin kalian melihat, waduh nanti nggak ada pemimpin seperti kami gitu ya. Bukan kami mau memuji diri, enggak Bapak Ibu. Tapi setiap orang itu berbeda. Bukan Bapak Ibu harus takut atau apa, tapi Bapak Ibu harus menyesuaikan diri. Pesan saya yang terakhir adalah Bapak Ibu, Matius 6 ayat 33. Tahu ayatnya apa ya? Carilah. Ya. Saya berpesan, saya dikenal sama ibu-ibu, katanya Ibu Koramdeo. Ya. Saya berterima kasih dengan julukan itu. Karena apa? Saya mau sarankan kepada Bapak Ibu, cari kerajaan Allah itu artinya kita harus selalu ada di bawah pemerintahan Allah, kerajaan Allah. Koramdeo, terus kontak sama Tuhan, punya hubungan dekat sama Tuhan. Ketika Bapak Ibu punya hubungan yang dekat sama Tuhan, Bapak Ibu nggak akan takut menghadapi apapun. Saya seperti Bapak Ibu yang lainnya, habis ini ngapain? Bulan Januari kami nggak ada penghasilan, no. Tapi saya bersyukur karena Tuhan sudah siapkan, karena saya terus Koramdeo sama Tuhan, Tuhan sudah siapkan pekerjaan baru buat saya. Ya. Dan barunya apa? Bapak Ibu, ngurusin jiwa-jiwa. Ya. Itu yang dilakukan oleh Tuhan, yang kemauan Tuhan, yang Tuhan mau. Saya udah nggak musik, saya mau kerja apa, saya dapat penghasilan apa. Kalau saya ngurusin jiwa-jiwa, ya Tuhan pasti ngurusin saya. Itu yang saya tahu. Dan saya tahu bahwa saya akan hidup di perjanjian berkat. Saya tidak akan mencari berkat, tapi berkat akan mengejar saya. Dan saya dan teman-teman saya. Oke, pesan saya itu saja. Lebih dekat sama Tuhan, Bapak Ibu. Kalau enggak, tahun depan ini Bapak Ibu akan menghadapi hal yang tidak lebih ringan lagi. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita akan berhenti, ya. Kita akan mati. Mati bukan mati jasmani, tapi rohani kita dan hidup kita akan menderita. Pesan saya, cari Tuhan, prioritaskan Tuhan, dahulukan Tuhan, dan punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan berkati. Bapak Ibu sekalian, saya juga mau berterima kasih kepada Bapak Ibu semua. Selama ini kita sudah kerjasama dengan sangat luar biasa ya. Bapak Ibu pernah dengar kan ya tentang guru-guru yang bermigrasi dari satu tempat karena musim gitu, mereka bermigrasi ke tempat yang sangat jauh sampai berkilometer ya. Nah, ribuan itu jumlahnya guru itu bisa ribuan juga ya. Dan bagaimana mereka bisa terbang begitu jauh? Pertama-tama karena mereka mendapatkan anginnya, ya kan. Lalu kedua adalah mereka kerjasama. Jadi ada yang di depan yang melibaskan sayapnya mendapatkan anginnya. Yang di belakang itu hanya mengikuti mendapatkan angin yang di depan. Lalu mereka bergantian, ya kan? Seperti itulah kita bersama-sama selama ini ya. Kita saling menguatkan. Kita melewati gunung, kita melewati lembah, kita melewati apapun masalah-masalah yang kita hadapi, tantangan-tantangan besar kita juga bisa lewati. Nah, karena itu pesan saya adalah mari kita terus teman-teman yang masih ada di YHB terus saling menguatkan. Saya percaya tantangan apapun pasti dihadapi dan pasti akan berhasil sampai pada tujuan. Ya. Nah itu saja pesan saya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, teman-teman terima kasih buat hari ini atas kerjasama saya selama 14 tahun ya. Saya senang sekali ada di Tunas Bangsa ini ya. Nikmati hari ini. Lagu ini mengantarkan. Di saat-saat yang indah seperti ini, jangan ada yang bersedih. Jangan ada yang bersedih. Perpisahan itu tidak selalu sedih. Tapi perpisahan itu membawa kita lebih maju dan lebih gembira
dan lebih mendukung. Yes, yes. Terima kasih tadi Pak Hidayat sudah kasih konfirmasi bahwa saya orang kaya. Ya. Suatu lisan saya Yohanes 10 ayat 10b. Ya. Aku datang supaya memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Natal yang sesungguhnya bukan cuma kita menerima, bukan cuma kita disembuhkan, dipulihkan, diperkaya, tapi Natal sesungguhnya bagaimana hidup kita terus diperbaharui. Tadi udah kata-kata apa ayatnya udah ya, mengenal Tuhan diperbaharui. Dan firman Tuhan itu kalau kita makan, ini firman Tuhan itu memang bisa dimakan. Nanti kalau nggak percaya cek. Kalau firman Tuhan dimakan itu pahit di dalam perut kita. Tapi keluar dari mulut kita itu menjadi manis. Ambillah gulungan kitab itu dan makanlah, maka perutmu akan pahit. Tetapi keluarnya dari perkataan mulut kita seperti manis. Saya berdoa berharap hidup Bapak Ibu Saudara semua mengalami proses yang pahit, mengalami proses yang tidak menyenangkan. Kan kayak obat. Tapi ketika kita berdamai dengan proses itu, bergumul dengan proses itu, kita akan menjadi sesuatu yang manis. Ya tadi diceritain tentang iman itu satu proses yang panjang, yang nggak menyenangkan. Bagaimanamu ketika membangun bahtera di LJ, diolok, dihina, maaf, dibilang kayak Sinti. Tapi itu proses. Si tante om itu bilang, sama kok pindah? Enggak om. Itu barang-barang dikeluarin kenapa? Kecilin lagi. Saya nggak pindah om. Cuman barang banyak, saya mau kasih orang. Hidup Natal bagi kita bukan cuma apa yang Tuhan beri bagi. Natal bicara apa yang kamu beri kepada orang. Yang terakhir Bapak Ibu, hidup bicara bukan apa yang kamu terima, tapi hidup bicara apa yang kamu terima. Tadi saya doa buat Pak Budi, ambil kekuatan Tuhan. Apapun yang kamu butuhkan, bersama Tuhan kita mampu melakukan. Terima kasih buat teman-teman yang suka ngecek dengerin ocehan saya. Kalau omongan saya kan kasar, jahat. Goblok tuh nggak nambah-nambah, pinter tuh nggak kurang-kurang. Oh gitu ya? Oh bukan? Goblok itu nggak kurang-kurang, pinter nggak nambah-nambah. Itu bapak saya punya cerita. Kamu mungkin terbatas, tapi ayo kebodohan kamu tuh jangan ditambahin. Kepintaran kamu tuh jangan dikurangi, tapi dibalik. Kebodohan kamu dikurangi, kepintaran kamu ditambah. Saya percaya teman-teman mampu melakukan bersama Tuhan. Saya juga sama seperti teman-teman. Pernah jadi office boy, pernah jadi supir juga, dan mungkin besok mau jadi supir Grab. Karena buminya udah nggak punya kaki, puji Tuhan. Bu Sarah nggak punya kaki, puji Tuhan. Nanti nge-Grabnya apa? Aman dan anti Covid. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, itu pesan-pesan dari pemimpin. Keceriaan seperti ini mungkin akan berkurang atau mungkin tidak ada atau mungkin berganti. Tapi yang pasti adalah teladan hidup mereka ada dalam hidup kita semua. Amin Bapak Ibu, karena Kristus ada dalam mereka. Amin. Bapak Ibu para pemimpin yang akan melakukan masa bakti, kami tidak bisa memberikan apa-apa. Harta kami tidak punya, seperti Petrus dan Yohanes yang mulia. Emas dan perak aku tak punya, tapi hanya ada Kristus dalam hidup kami. Hari ini kami ingin mempersembahkan, mungkin ini terbatas. Dihitung dari uang mungkin tidak bisa ada apa-apa. Tapi biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Kita menikmati sebuah ucapan terima kasih buat para pemimpin dari kami untuk Bapak Ibu semua. And it's only through your mercy, Lord, I come. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Sun cannot compare to the glory of your love. There is no shadow in your presence.
Shalom, selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya, apa kabar? Saya berharap semua kita sehat-sehat semua dalam keadaan baik dan tetap semangat di dalam memasuki tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan dan menjelaskan susunan pengurus Yayasan Harapan Bangsa tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama adalah Bapak Beta Sandi Tenggara Sarjana Komputer sebagai Ketua Yayasan Harapan Bangsa. Bapak Budi Hendrawan Sarjana Pendidikan sebagai Kepala Divisi Pendidikan. Ibu Julistiati Sarjana Ekonomi Master Pendidikan sebagai Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bapak Maruli Toga Mulia Napitupulu Sarjana Ekonomi sebagai Kepala Divisi Keuangan. Bapak Heri Hudson Sinambela Sarjana Pendidikan sebagai Kepala Divisi GA. Ibu Dian Suyanti Sarjana Hukum sebagai Sekretariat. Bapak Erman Harimin Sarjana Komputer sebagai Kepala Divisi Sistem. Ibu Septiarani SW Sarjana Pendidikan sebagai Staf di Compensation and Benefit. Bapak Febri Wensa Murwantio Sarjana Ekonomi di Finance. Ibu Cindy Inovia di Accounting. Ibu Susanti Teresia bagian umum. Ibu Denok Wurianti bagian pembelian. Bapak Catur Sigit Wahyu Baskoro bagian maintenance. Dan berikutnya saya akan memperkenalkan susunan koordinator area tahun ajaran 2020-2021. Ibu Rina Nurhayati Sarjana Pendidikan sebagai Head of Koordinator Area sekaligus merangkap menjadi Koordinator Area Sunter. Ibu Agus Suhartini Ahli Madya Pendidikan sebagai Koordinator Area Gunung Sahari dan Depok. Ibu Alena Sarjana Pendidikan Master of Art sebagai Koordinator Area Serpong dan Greenfield. Ibu Insinyur Hana Umiyati sebagai Koordinator Area Cakung. Ibu Aidawati Teja Sarjana Ekonomi sebagai Koordinator Area Citra. Bapak Heri Hutapea Sarjana Ekonomi Magister Manajemen sebagai Koordinator Area Cikarang. Berikutnya adalah susunan koordinator kurikulum tahun ajaran 2020-2021. Bapak Tri Puji Sulaksono Sarjana Pendidikan sebagai Kepala Divisi Kurikulum sekaligus merangkap sebagai Koordinator Kurikulum SMA Nasional. Ibu Mariani Narulita Sarjana Pendidikan sebagai Kepala Divisi Karakter, Kerohanian, dan Potensi. Ibu Desire Juliana Marta Sarjana Pendidikan sebagai Koordinator Kurikulum TK Nasional. Ibu Alin Sara Pristika Sarjana Pendidikan sebagai Koordinator Kurikulum TK SPK. Ibu Agustina Diah Sarjana Pendidikan sebagai Koordinator Kurikulum SD Nasional. Ibu Lucy Kristiani Sarjana Pendidikan sebagai Koordinator Kurikulum SD Nasional. Bapak Kenan Sadu Master Pendidikan sebagai Koordinator Kurikulum SD SPK. Ibu Maria Dewinta Anggraini Bachelor Master Pendidikan sebagai Koordinator Bidang Studi Sains dan Maths SD SPK. Ibu Monika Ayu Sarjana Pendidikan sebagai Koordinator Bidang Studi Nasional SD SPK. Bapak Albert Tambun Sarjana Pendidikan sebagai Koordinator Kurikulum SMP Nasional. Bapak Libby Henry Sarjana Teknik sebagai Koordinator Kurikulum SMP SPK. Ibu Agatha Uni Asmarani Magister Manajemen sebagai Koordinator Kurikulum SMA SPK. Demikian susunan yang ada di struktur Yayasan Harapan Bangsa tahun 2020-2021. No one on earth deserves the praise.
cannot compare to the glory of your love. There is no shadow in your presence. No mortal man would dare to stand before your throne, before the Holy One of heaven. It's only by your blood, and it's only through